Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefan Sumidianto di YouTube channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak akan melakukan ulasan fundamental daripada sebuah saham ya teman-teman, ataupun analisa teknikal daripada saham-saham, melainkan saya akan sharing sebuah tips ataupun sebuah pengetahuan yang menurut saya penting, khususnya bagi teman-teman trader yang memiliki waktu yang terbatas untuk mempelajari berbagai macam indikator makroekonomi. Maka dengan cukup memahami satu leading indikator ekonomi ini, maka khususnya bagi teman-teman yang memang bertujuan untuk mencari momentum kenaikan saham, itu setidaknya bisa memiliki proyeksi ataupun timing entry yang lebih baik dalam pasar saham agar bisa memaksimalkan profit yang didapatkan. Untuk itu, sangat saya sarankan untuk mengikuti ulasan saya dari awal hingga akhir ya. Jangan ada yang di skip agar informasi yang teman-teman dapatkan bisa secara lengkap dan tidak menghasilkan persepsi yang tidak sesuai ataupun salah. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita mulai ulasannya. Nah, jadi di ulasan kali ini teman-teman semua ya, saya akan bagi dalam dua segmen. Jadi pada segmen pertama, saya akan membahas mengenai korelasi antara kurs dolar, dalam hal ini adalah mata uang asing USD, terhadap pergerakan IHSG di masa lalu, agar kita bisa mendapatkan ceritanya secara lengkap. Dan juga pada segmen berikutnya ataupun yang segmen terakhir, saya akan memberikan paparan saya terhadap pergerakan kurs dolar terbaru dan juga potensi daripada pergerakan IHSG ke depannya. Jadi bisa diperhatikan di sini ya teman-teman, saya akan mulai ceritanya itu dari tahun 2015. Ya, bisa diperhatikan di sini bahwa untuk yang garis berwarna kuning ini merupakan chart ataupun pergerakan daripada USD, sedangkan garis berwarna biru ini merupakan chart ataupun pergerakan daripada IHSG kita. Ya, nah bisa diperhatikan di sini bahwa pada Maret sampai dengan Oktober 2015, ini mata uang asing US dollar itu mengalami penguatan yang sangat-sangat signifikan sekali. Hal ini bisa terlihat di sini bahwa IHSG kita berkorelasi negatif ya terhadap pergerakan kurs dolar ini. Ya, jadi kurs dolar mengalami penguatan signifikan, namun IHSG justru mengalami pelemahan yang signifikan. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya memang terjadi korelasi negatif antara penguatan kurs dolar terhadap pergerakan IHSG. Seperti itu. Nah, kemudian saya berlanjut ceritanya ya. Nah, sejak saat itu di sekitar November 2015 itu mulai terjadi pelemahan USD yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan pasar kita atau pasar saham kita mulai mengalami penguatan. Dan bisa diperhatikan di sini bahwa sejak November 2015 sampai dengan Februari 2018 itu IHSG kita mengalami fase bullish yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi mostly selama 3 tahun itu mengalami fase bullish yang sangat enak sekali ya kalau dari sini ya. Dimana bisa diperhatikan di sini bahwa di kondisi saat itu pergerakan mata uang asingnya yaitu US dollar ini cenderung stabil ya. Jadi meskipun mengalami penurunan, kenaikan, namun kalau secara overall itu cukup stabil. Jadi kalau tidak bergerak dalam rentang yang terlalu lebar atau tidak bergerak dalam tren yang terlalu kuat gitu ya, maka marketnya akan cukup nyaman ya. Nah, biasanya hal ini terjadi ketika kondisi makroekonomi itu bagus, kondisi ekonomi domestik juga bagus, maka akan mengakibatkan US dollarnya itu stabil terhadap rupiah seperti itu. Dan hal ini sangat disukai oleh asing ya, karena bagaimanapun mereka masih memegang porsi sekitar 40 sampai 50% ya kepemilikan saham di Indonesia, dan khususnya mereka fokus terhadap big caps. Jadi kalau mereka nyaman, maka hal ini akan bisa mendorong kenaikan pasar saham karena mereka terus melakukan akumulasi pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar seperti itu. Nah, namun kejadian ini akan berbeda kembali ya ketika di Maret 2018 itu terjadi penurunan yang signifikan pada IHSG, di mana hal ini dimulai dengan kenaikan tajam pada US dollar kembali ya. Jadi pada Maret 2018 sampai dengan September 2018 ini US dollar kembali mengalami penguatan yang signifikan. Hal ini berdampak terhadap penurunan IHSG yang juga mengalami pelemahan signifikan seperti itu. Nah, dan kalau teman-teman perhatikan, mulai dari bulan Oktober 2018 itu sampai dengan sebelum terjadinya pandemi COVID pertama di Indonesia ya, yaitu di sekitar bulan Maret 2020, ini sebenarnya pergerakan US dollar ya sempat mengalami penurunan tajam sehingga kembali mengakibatkan IHSG kembali berkorelasi negatif terhadap US dollar sehingga mengalami penguatan tajam pada waktu itu ya. Namun IHSG kembali juga mengalami penurunan tajam, di mana pada saat itu terlihat di sini bahwa kondisi pergerakan US dollar itu kembali mengalami pelemahan. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa bukan serta-merta dengan kita mengetahui leading indikator daripada mata uang asing US dollar ini, itu kalau mengalami pelemahan maka IHSG akan mengalami penguatan, ataupun sebaliknya jika US dollar mengalami penguatan kemudian IHSG akan mengalami pelemahan. Ini sebenarnya sekali lagi bukan sebuah teori absolut ya teman-teman semua, namun tetap harus memperhatikan berbagai macam aspek ekonomi. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya kita tidak hanya bisa memperhatikan kurs dolar, tapi kita harus bisa memperhatikan juga berbagai macam indikator makroekonomi. Namun berdasarkan pengalaman saya, dengan kita memperhatikan pergerakan kurs dolar ini, maka sudah bisa memberikan kita sebuah insight yang cukup powerful dalam memproyeksi ataupun setidaknya memiliki timing entry yang lebih baik dalam pasar saham agar bisa memaksimalkan profit yang kita dapatkan seperti itu.
Nah, jadi di sekitar tahun ini ya, di sepanjang Oktober 2018 sampai dengan sebelum Maret 2020, ini meskipun US dollar mengalami pelemahan, namun market kita mengalami pergerakan sideways yang kurang menyenangkan seperti itu ya. Jadi bisa saya simpulkan pada waktu itu ceritanya pasti ada korelasi hal-hal lain ataupun ada indikator-indikator atau kondisi-kondisi makroekonomi lain yang mempengaruhi pergerakan dapat ISG sehingga dia tidak bisa menguat signifikan meskipun tren dolarnya itu mengalami pelemahan seperti itu. Nah, kemudian cerita berlanjut ya di Maret 2020 seperti yang teman-teman ketahui. Di sini US dollar mengalami penguatan yang sangat-sangat signifikan dan dalam range yang sangat cepat seperti itu, sehingga mengakibatkan juga ISG kita drop cukup dalam ya. Nah, sekali lagi ini menjadi sebuah leading indikator ekonomi yang penting untuk kita ketahui. Jadi ketika US dollar itu mengalami penguatan yang tajam, maka hal ini akan direspon dengan cepat terjadinya capital outflow di bursa efek kita ya, khususnya oleh asing. Karena mereka memegang saham-saham big caps, oleh karena itu ketika mereka keluar, itu akan berdampak yang sangat kuat terhadap pergerakan ISG. Dan seperti yang teman-teman ketahui, kalau misalkan secara umum big caps itu mengalami penurunan, maka biasanya akan memberikan katalis negatif juga ya pada penurunan saham-saham lainnya, khususnya di saham-saham second lander, akan memicu namanya aksi panic sell. Nah, ini biasanya seperti itu tuh. Retail akan cenderung panic sell ketika saham-saham moversnya itu mengalami penurunan tajam seperti itu. Nah, lalu kemudian cerita kembali berlanjut, yaitu ketika US dollar kembali mengalami pelemahan yang signifikan, akhirnya ISG kita kembali mengalami rebound juga sangat kuat. Seperti itu ya. Dan kita menikmati fase-fase bullish yang sangat enak sekali ya. Jadi di sekitar April 2020 sampai dengan April 2022 itu market mengalami euforia yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi, teman-teman perhatikan pada kotak yang saya gambarkan ini ya. Di sini terlihat bahwa US dollar mengalami stabilisasi pergerakan yang cukup baik terhadap rupiah seperti itu. Jadi ketika di kondisi saat itu diproyeksi oleh market ya secara konsensus bahwa pergerakan mata uang asing itu diproyeksi akan stabil ya, dan memang terkonfirmasi dia stabil, artinya market memiliki apresiasi ataupun kepercayaan diri yang lebih ya, itu khususnya pelaku pasar asing untuk bisa melakukan akumulasi saham-saham di dalam emerging market dengan ditunjukkannya kurs dolar yang stabil sehingga mereka memang mengambil posisi untuk membeli saham-saham di emerging market tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita kembali berlanjut ya di bulan Mei 2022. Bisa diperhatikan di sini bahwa market kita mulai mengalami kondisi yang tidak menyenangkan ya. Kurang lebih mirip-mirip seperti yang terjadi di sekitar bulan Oktober 2018 seperti itu. Namun perbedaannya adalah di sini US dollar sudah mulai mengalami kenaikan kembali nih. Ya, jadi cerita tentang resesi mulai berhembus dari mulai akhir 2022 sampai dengan awal 2023 seperti itu ya, sampai dengan saat ini juga masih. Jadi mengakibatkan US dollarnya sudah mulai mengalami penguatan ya, seperti yang ditunjukkan oleh panah orange yang saya buat ini. Nah, di situ juga mengakibatkan pelaku pasar agak wait and see, jadi mulai kurang percaya diri untuk melakukan akumulasi, sehingga mengakibatkan ya harga sahamnya cenderung naik dan juga turun secara bergantian. Ya, di tengah penguatan dolar yang juga memang terlihat signifikan, artinya memang secara perlahan itu pelaku pasar khususnya asing itu melakukan pelepasan ataupun penjualan saham-saham big caps yang ada di Bursa Efek Indonesia, sehingga membuat pergerakan ISG ini hanya ditopang oleh saham-saham second lander lainnya ataupun saham-saham big caps yang pada dasarnya memang bukan menjadi mover IHSG, sehingga mengakibatkan ya pergerakannya tidak terlalu kuat seperti itu. Sekali lagi yang perlu teman-teman ketahui bahwa yang sampai dengan saat ini yang menjadi mover terkuat daripada IHSG adalah saham-saham big banks kita seperti itu ya, yaitu saham-saham BCA, BMRI, BBRI dan juga BBNI yang memang menjadi movers market. Jadi kalau saham-saham tersebut bisa bergerak dengan kuat, maka cenderung akan memberikan dampak yang positif terhadap market seperti itu. Nah, jadi kalau secara overall saham big caps itu tertekan oleh penguatan US dollar, maka memang pergerakan harga saham di emerging market itu akan kurang bagus ya, atau kurang nyaman, sehingga bisa cenderung memberikan potensi terjadinya pasar sideways di tahun tersebut seperti itu. Menariknya lagi ya, bisa dilihat di sini di gelombang-gelombangnya ya, ada yang naik kemudian turun lagi. Jadi ketika USD mengalami penurunan signifikan, kembali lagi marketnya mengalami rebound yang juga kuat seperti itu. Kembali lagi ketika US dollar mengalami ranging kenaikan cepat, kembali marketnya mengalami penurunan ya. Dan kondisi ini juga terjadi ya di hampir di sekitar bulan September, Oktober sampai dengan November di sini. Di kurs dolar kembali mengalami kenaikan tajam ya. Kembali lagi isunya adalah kenaikan suku bunga The Fed ya, sehingga mengakibatkan perlahan pelaku pasar asing kembali melakukan penjualan saham-saham big caps di Bursa Efek Indonesia, sehingga mengakibatkan harga saham kita mengalami penurunan seperti itu. Nah, berikutnya saya akan masuk ya ke dalam segmen terakhir, di mana sini bisa kita lihat ada sebuah pergerakan yang menarik nih dari pergerakan US dollar terhadap IHSG kita. Nah, berikut merupakan chartnya ya teman-teman semua ya. Jadi bisa diperhatikan di sini bahwa memang sejak September 2023 sampai dengan awal November 2023 itu kembali terjadi korelasi negatif atau divergence antara US dollar dengan pergerakan IHSG kita ya. Kembali asing melakukan penjualan big caps ya,
mengakibatkan IHSG kita kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan seperti itu. Jadi penguatan US dollar yang sangat cepat mengakibatkan IHSG kita juga cenderung mengalami tekanan yang kuat seperti itu ya. Namun yang menariknya di sini adalah bisa diperhatikan bahwa pada pergerakan terakhir ya, kurang lebih di sekitar 1 minggu terakhir ini ya, IHSG kita mengalami rebound yang juga dikonfirmasi oleh penurunan yang cukup kuat oleh kurs dolar seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu indikator leading yang bisa kita perhatikan teman semuanya. Dan kalau kita konfirmasikan ke dalam berita, saat ini sudah terkonfirmasi bahwa The Fed mungkin akan menahan ya kenaikan suku bunga mereka itu di bulan Desember. Nah, sehingga mengakibatkan investor asing itu kembali percaya diri melakukan akumulasi saham-saham di emerging market. So, ini merupakan sebuah momentum menurut saya ya, yang bisa kita manfaatkan ya di bulan November sampai dengan awal tahun itu, sampai dengan kuartal 1 2024 merupakan momentum emas daripada kenaikan harga saham di bursa emerging market ya. Ya memang korelasinya sangat kuat nih dengan pergerakan market global khususnya di Amerika. Ya memang erat korelasinya dengan keputusan The Fed dalam menaikkan suku bunganya. Dan sesuai dengan pergerakan US dollar saat ini berarti bisa diperhatikan bahwa konsensus market itu memproyeksikan bahwa kurs dolar akan kembali mengalami penurunan yang tajam atau kuat terhadap mata uang emerging market seperti rupiah. Sehingga hal ini bisa berdampak terhadap peningkatan inflow kembali ya terhadap pasar saham di bursa emerging market. So ini sangat menarik ya. Bisa saya share di sini ya, kalau dari data saya ini foreign flow yang terjadi di sepanjang 2023 ya bisa diperhatikan di pergerakan di sini terus-menerus mengalami distribusi ataupun penjualan oleh foreign ya. Jadi sehingga mengakibatkan IHSG kita sulit untuk bisa bergerak lebih tinggi ya dibandingkan level 7000, sulit sekali karena terus ditekan oleh penjualan asing sehingga mengakibatkan trennya terus mengalami penurunan seperti itu. Ya namun di posisi saat ini terlihat ya sudah mulai kembali adanya inflow dan kita harapkan ini bisa menjadi sebuah sinyal awal yang bagus ya. Sekali lagi ini adalah sinyal awal yang baik untuk teman-teman bisa bersiap untuk entry dalam pasar saham. Namun sekali lagi saya ingatkan bahwa tetap harus bisa memilih stock pick secara selektif ya. Jadi jangan gegabah untuk entry. Bisa diperhatikan saham-saham memang bergerak di area supportnya ataupun sedang mulai mengalami uptrend ataupun bahkan yang sudah memang mengalami uptrend itu pasti cenderung akan mengalami penguatan yang cukup signifikan seperti itu. Nah, namun sebelum saya tutup video ini dengan kesimpulan saya, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free letter advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Oke, jadi kesimpulan saya sebagai berikut ya teman-teman semua, harap diperhatikan. Yang pertama, jika mata uang asing US dollar ini mengalami penguatan yang signifikan atau mengalami ranging penguatan yang sangat cepat, hal ini akan cenderung berkorelasi negatif terhadap pergerakan IHSG. Ya, jadi IHSG kita akan cenderung berada dalam tekanan karena terjadinya capital outflow dari pelaku pasar asing. Namun sebaliknya jika kurs dolar ini mengalami pelemahan yang signifikan atau berada dalam tren pelemahan yang kuat, maka hal ini juga akan berkorelasi positif terhadap pergerakan IHSG kita yang cenderung akan mengalami apresiasi. Ya, jadi kurs dolar itu kalau mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan lebih baik lagi kalau dia mengalami stabilisasi pergerakan harga dengan rupiah dalam waktu yang cukup panjang, maka hal itu akan sangat disukai oleh pelaku pasar. Maka cenderung market kita akan mengalami bullish pada era tersebut seperti itu. Seperti yang sudah saya paparkan pada slide sebelumnya ya. Jadi ada 2 kesimpulan yang bisa kita ambil dari ulasan kali ini. Nah, jadi besar harapan saya setelah teman-teman menonton ulasan ini, teman-teman bisa memiliki pengetahuan ya untuk setidaknya melakukan proyeksi terhadap pergerakan IHSG sehingga kita bisa memiliki timing entry yang lebih baik dalam pasar saham ya. Jadi kita sudah tahu kapan sekiranya market itu akan bergerak dengan kondisi yang tidak nyaman dan juga kapan market akan bergerak dalam kondisi yang nyaman untuk kita entry. Tinggal diputusin teman-teman semua ya. Saya hanya memberikan ulasan dan juga saran yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. So, sekian sharing saya pada kesempatan kali ini. Silahkan di-share video ini ke rekan-rekan yang lain. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube saya ini, silahkan subscribe agar bisa terus mendapatkan update-update video dari saya. Dan jangan lupa juga ya untuk follow channel Telegram saya maupun channel Instagram saya untuk bisa terus mendapatkan insight-insight saham yang menarik untuk teman-teman tradingkan ataupun investasikan. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.